Inilah Radio Talk bersama Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Benar, Hari Konsumen Nasional tahun ini mengambil tema konsumen berdaya, pulihkan ekonomi bangsa. Konsumen yang berdaya penting untuk diciptakan guna mendukung iklim ekonomi Indonesia di tengah pandemi COVID-19 yang kini melanda dunia. Apa saja upaya pemerintah untuk mewujudkan konsumen yang berdaya? Kami hadirkan Radio Talk selengkapnya bersama dengan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Saya Asrofi, inilah Radio Talk. Halo, selamat malam, selamat berjumpa dalam Radio Talk. Saya Asrofi yang akan menemani Anda. Kami sapa Anda yang sedang bersama kami di kota Jakarta, di kota Bandung, kota Semarang, Surabaya, yang ada di Sumatera, kota-kota besar yang sedang merilis siaran Radio El Sinta. Mudah-mudahan hari Anda menyenangkan. Pendengar, tahukah Anda bahwa Hari Konsumen Nasional itu diperingati tiap tahun? Dan kali ini pengambil tema adalah konsumen berdaya, pulihkan ekonomi bangsa. Seperti apa sih sebenarnya upaya pemerintah untuk bisa menciptakan konsumen yang berdaya? Karena erat kaitannya dengan pencapaian ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Tidak sendiri, kami kali ini bersama dengan tamu kami yang datang jauh-jauh ke Joglo Raya 70, Jakarta Barat. Ada Pak Ferry Anggriono, beliau adalah Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Pak Ferry, selamat malam. Selamat malam. Mohon bantu disapa yang sedang live kami di sosial media, YouTube, Instagram, semuanya sedang menyimak kita, Pak Ferry. Halo, selamat malam. Pak Ferry sudah dada-dada, mudah-mudahan Anda sudah menyimak kami dengan jelas ya sambungannya ya. Jadi kalau Anda saat ini bersama kami di sosial media, Anda boleh sematkan pertanyaan Anda, atau mungkin Anda punya masukan berkaitan dengan memberdayakan konsumen nasional, silakan di kolom komentar saja. Tapi yang mau telepon langsung nanti di 0215869000. Ngomong-ngomong soal Hari Konsumen Nasional, Pak Ferry, secara umum bagaimana Bapak melihat pemanfaatan sistem elektronik dalam sistem perdagangan? Ini lagi trending nih, elektronifikasi ekonomi Indonesia, Pak Ferry. Ya, betul. Ya, seperti kita ketahui bersama kan, Indonesia ini, kita ini kan berpenduduk hampir kurang lebih 270 juta jiwa. Nah, berdasarkan jumlah penduduk tersebut yang sangat besar dan data yang kami peroleh dari internet worldstat.com, ini Indonesia ini menduduki peringkat ke-15. Peringkat ke-15 di dunia dari tingkat penggunaan internet. Nah, di mana dari penggunaan internet itu 76,8% itu dari keseluruhan penduduk Indonesia yang 270 itu kurang lebih 210 juta ini menggunakan juga internet. Nah, kalau kita lihat dari jumlah yang sebegitu besar, ya 210 juta dari tadi 76,8% ini kurang lebih terdapat 185 juta penduduk atau 88,1% yang aktif melakukan transaksi melalui e-commerce. Nah, dapat dibayangkan itu kan, besarnya hampir 88,1% yang aktif melakukan transaksi melalui e-commerce. Nah, angka tersebut membuktikan bahwa saat ini e-commerce menjadi suatu ruang transaksi perdagangan yang sangat besar. Nah, hal ini juga dikuatkan dengan peningkatan nilai perdagangan yang sangat besar. Nah, transaksi e-commerce pada tahun 2020, 1 tahun yang lalu ya, itu ke 2021 ini mengalami peningkatan hampir 30%, tepatnya 29,6% dari tahun 2019 atau sebesar 226,3%, 226 triliun. Wah, besar ya Pak ya. Tuh bayangin 266,3 triliun. Namun perlu juga diingat bahwa peningkatan yang sebesar itu ya, sumbangsih e-commerce dalam pembangunan ekonomi masih kecil. Hanya 4%. Padahal nilai value-nya gede itu. Iya. Nah, tapi sumbangsih bagi ekonomi kita ini masih sangat kecil. Masih dibilang katakanlah kecil lah, 4%. Nah, ini perlulah. Itu perlu kita dorong transaksi e-commerce ini yang dapat memberikan sumbangsih yang besar melalui peningkatan konsumsi dan produk dalam negeri. Nah, jadi ada perubahan perilaku konsumen dengan tidak. Jadi kita harus juga dapat merubah perilaku konsumen. Maksud saya merubah perilaku konsumen dalam rangka memberikan sumbangsih kepada negara itu
melalui peningkatan konsumsi dan mengkonsumsi produk dalam negeri. Karena erat katanya dengan tadi ya ada perubahan media untuk bertransaksi. Dulu orang mungkin konvensional Pak ya ke pasar gitu ya, ke toko gitu datang ya. melihat barangnya ada secara kasat mata, secara langsung bertatap muka, Bisa cobain. bisa lihat barangnya seperti apa. Nah sekarang kan melalui offline, Makanya tantangannya berubah. melalui online maksudnya. Ya, jadi masyarakat sekarang sudah berperilaku, caranya berubah untuk bertransaksi. Lalu bagaimana konsumen itu berkontribusi kepada perekonomian bangsa Pak secara umum? Nah disinilah sekali lagi perlunya peran konsumen ya. Dalam rangka peningkatan ekonomi ya, kalau kita lihat dari tingkat konsumsi rumah tangga. Nah dari tingkat konsumsi rumah tangga itu memberikan peran yang sangat besar bagi kontribusi PDB nasional. Betul. Nah, ini kurang lebih mencapai hampir 58,9%. Dari seluruh PDB? Iya, enggak, dari seluruh, terhadap PDB nasional. Jadi konsumsi. Hampir 60% ya? Iya, hampir 60%. Nah, angka ini mengalami kenaikan juga cukup signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya dari 57,9%. Artinya, lebih dari 50% PDB nasional itu berasal dari konsumsi rumah tangga yang dilakukan oleh konsumen dalam negeri. Saya membayangkan kalau peralihan digitalisasi itu kemudian bisa menambah value ekonomi, akan semakin besar dong Pak. Betul. Hasil kita. Iya. Semakin bedas semakin bagus ya ternyata ya. Betul. Waduh. Ini menjadi ruang untuk Anda ya, yang selama ini mungkin nggak nyadar ternyata perilaku Anda berubah. Yang dulu mungkin tagihan Anda di marketplace kecil, sekarang kok jadi besar sekali. Kok perubahannya sangat besar, tapi perubahan ke negaranya apakah besar, kontribusinya besar atau tidak? Bagaimana menciptakan masyarakat konsumen yang berdaya? Baik Anda yang mungkin masih bertransaksi konvensional ataupun juga sudah mulai beralih ke digitalisasi ekonomi. Silakan Anda, nanti kami berikan ruang untuk bisa menyampaikan buah pikiran Anda, ataupun juga Anda memiliki pertanyaan. Ada masalah-masalah yang Anda temukan di lapangan, Anda bisa hubungi redaksi Radio El Sinta. Nomornya sama, di 0215869000. Sembari kami sapa yang di YouTube, kemudian yang sedang live kami melalui Instagram dan juga seluruh sosial media Radio El Sinta. Mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat ya. Di video.com juga banyak itu yang sudah mulai menyampaikan komen. Nanti yang mau menyampaikan unek-unek yang langsung melalui WA atau pesan singkat di 0811806543. Pak Ferry, kami mohon waktu sini kita break. Ya. Sembari nanti kita berikan waktu untuk masyarakat berkontribusi dalam diskusi kami malam hari ini. Sesaat lagi kami kembali. Radio Talk bersama Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Hari Konsumen Nasional diperingati setiap tanggal 20 April. Peringatan Harkonas tahun ini seyogyanya akan dilaksanakan pada Juli lalu. Namun mengingat masih tingginya pandemi COVID-19 pada saat itu, maka peringatan Harkonas baru bisa dilaksanakan minggu depan pada tanggal 28 Oktober 2021 pukul 13 sampai dengan 16.30 WIB secara hybrid dengan menggabungkan aktivitas offline terbatas dan media digital melalui YouTube Kemendak yang ditargetkan diikuti lebih dari 4.500 orang. Tema peringatan Harkonas tahun 2020-2024 adalah Perlindungan Konsumen Menuju Indonesia Maju. Dan subtema Harkonas tahun 2021 adalah Konsumen Berdaya Pulihkan Ekonomi Bangsa. Dampak konsumsi rumah tangga oleh masyarakat selaku konsumen memiliki akibat positif bagi ekonomi nasional. Oleh karena itu perlu mengembangkan lingkungan yang kondusif untuk konsumen untuk bertransaksi. Secara mandiri diharapkan konsumen dapat melindungi diri melalui beberapa langkah sederhana. Teliti sebelum membeli sesuai kebutuhan, bukan keinginan, serta cinta dan bangga menggunakan produk Indonesia. Indonesia adalah bangsa yang besar. Jadilah konsumen di negara sendiri. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Halo, saya Ringgo Agus. Saya Sabai, istrinya Ringgo. Kami putuskan ikut nikah massal. Sabai udah kasih izin. Ringgo suami saya juga kasih restu. Tuh kan seneng deh kalau kita saling terbuka, kasih restu sama-sama nggak ada drama, pas bilang langsung diizinin. Pas suami minta izin, saya bales, saya juga nikah massal ya. Direstuin. Saya restuin Sabai ikut nikah massal, ya demi kebaikan semua. Saya izinin Ringgo nikah massal biar semua keluarga bahagia. Lagian nikahnya nggak perlu pakai penghulu, cukup tenaga medis. Nggak perlu modal mas kawin, cukup masker dan vaksin. Soalnya nikahan ini ajakan buat nikahkan masker dan vaksin. Buat kalian sudah nikah, belum pernah nikah, nikahkan masker dan vaksin juga ya. Kayak kita.
pakai masker disiplin, dan segera vaksin. Imbauan ini dibuat oleh Gerakan Pakai Masker ya. Radio Talk bersama Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Selamat datang kembali untuk Anda yang baru bergabung bersama kami. Dan Anda masih bersama dalam Radio Talk Kementerian Perdagangan. Saya Asrofi bersama Anda. Saya bersama juga dengan Pak Ferry Anggriono, Direktur Jenderal Pelindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Tadi Anda simak ya penjelasan dari Kementerian Perdagangan, ternyata PDB kita hampir 60%, 59,8% itu ditunjang dari konsumsi rumah tangga. Yang artinya di situ adalah tangan dari konsumen nasional. Konsumen yang berdaya bisa menciptakan sistem ekonomi yang baik, kemudian iklim ekonomi yang baik, dan bisa menambah jumlah-jumlah pendapatan negara. Itu yang kita harapkan. Pak Ferry, betul demikian teorinya seperti itu, Pak? Ya, betul. Konsumen berdaya, kemudian negara dapat tambahan uang. Ya, bukan selain berdaya, jadilah konsumen yang cerdas. Konsumen yang cerdas. Permasalahannya banyak, nanti saya breakdown saat permasalahan. Tapi saya ingin tahu dulu, bisa dijelaskan Pak manfaat yang diperoleh dan permasalahan yang dihadapi oleh konsumen saat ini Pak, dengan tantangan yang ada tadi. Ya, jadi kalau kita lihat ya, dengan tingginya pemanfaat tadi melalui perdagangan melalui e-commerce ini, ya selain memberikan dampak yang positif, ya, perlu dicatat juga peningkatan ekonomi juga memberikan risiko timbulnya kerugian bagi konsumen. Jadi kalau kita lihat ya dengan kondisi saat ini, yang tercatat di kementerian kami di Direktorat Pemberdayaan Konsumen ini, akibat dari tadi perdagangan e-commerce ini tercatat banyak sekali Pengaduannya banyak. Jadi kurang lebih yang tercatat kami terima dari pengaduan yang terkait e-commerce ini kurang lebih 7.360-an pengaduan. 1 tahun. Ya, periode sampai awal tahun 2021 kurang lebih sampai sekitar Oktober. Belum ada 1 tahun ya. Belum ada tahun pengaduan yang melalui perdagangan e-commerce itu segitu. Tapi alhamdulillah kita sudah bisa menyelesaikan hampir 90% kita sudah selesaikan pengaduan itu. Nah, pengaduan yang terbesar ya, permasalahan-permasalahan yang timbul itu diakibatkan ya pertama mungkin tidak kesesuaian dalam cara menjual. Jadi banyak pelaku-pelaku usaha cara menjual itu tidak sesuai ketentuan, memberikan janji-janji, ya. Kemudian barang yang datang tidak sesuai dengan yang dipesan. Kemudian gangguan pada sistem pada waktu melakukan pembayaran, pengiriman sekarang. Proses pengembalian uang jika tidak ada kecocokan, pengembalian uang kepada konsumen itu melalui proses yang cukup lama. Barang yang dipesan tidak sampai, waktu pengiriman yang lama, dan tidak terlacak lagi proses pengiriman. Nah, itu beberapa hal yang potensi yang dapat merugikan konsumen. Nah, untuk itulah kami selalu berpesan pada konsumen ini, dan dengan kejadian-kejadian diperlukanlah kehadiran pemerintah di situ. Nah, kami dalam hal ini Direktorat Jenderal Pelindungan Konsumen dan Tertib Niaga melalui suatu kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan bagaimana membentengi melindungi konsumen ini agar terhindar dari pelaku-pelaku usaha melalui perdagangan e-commerce ini yang berpotensi merugikan konsumen. Kita membuat suatu kebijakan-kebijakan. Jadi 7.000 pengaduan berkaitan dengan transaksi online itu bisa disebut bahwa konsumen yang online berdaya atau masih belum berdaya sebenarnya Pak? Ya, sebenarnya ada kita yang harus kita pahami dan kita selalu gaungkan agar konsumen ini di dalam melakukan transaksi itu lebih mawas diri lah, beli sesuai dengan kebutuhan, tidak gampang tergiur. Ya, kadang-kadang penawaran ini kan fantastis, ya, harga yang murah. Ya, konsumen kita ini masih melihat harga yang murah, itu, tapi belum melihat kualitas barang seperti apa. Nah, itulah maksudnya dengan perdagangan e-commerce ada plus minusnya. Nah, itulah dalam hal ini pemerintah masuk di dalam mengamankan, melindungi konsumen dengan menerapkan satu kebijakan-kebijakan. Karena ada tantangan baru, makanya harus ada regulasi yang menyesuaikan dengan tantangan yang baru. Itu yang diharapkan. Bagaimana konsumen berkontribusi pada perekonomian nasional, Pak? Teorinya bagaimana, Pak? Ya, jadi kalau kita lihat konsumen itu kan tadi sudah di depan dijelaskan bahwa dari transaksi ini itu menyumbang nilai ekonomi yang cukup tinggi ya. Nah, tetapi di satu sisi nilai ekonomi yang cukup tinggi dalam PDB nasional itu juga timbul merupakan kerugian-kerugian.
Nah, seperti itulah. Jadi Itu ya. kita harus juga di situ, makanya kita selalu tidak henti-hentinya merangkul dunia usaha, merangkul kalangan civitas akademika dalam rangka mensosialisasikan bahwa kegiatan perdagangan sekarang sudah berubah dari kegiatan yang offline bertemukan menjadi online ya. Nah, ini ada plus minusnya seperti itu. Ya, ini ngomongin soal online lagi Pak ya. Kalau menurut Kementerian Perdagangan, Pak Dirjen ya, apa yang seharusnya diperhatikan oleh konsumen Pak dalam transaksi belanja online agar itu terhindar dari penipuan. Kita tahu ya, penipuan banyak, mungkin sebagian besar dari kita pernah jadi korban kali Pak ya. Ya, kadang-kadang kalau kan kita harus belajar di dalam melakukan transaksi pada waktu yang lalu kan konsumen kita bisa dapat langsung melihat barangnya, produknya langsung melihat. Nah, bagaimana informasi yang terkait di dalam produk itu, kemudian bagaimana penjelasan dari yang dilakukan oleh si penjual menjelaskan kriteria barang tersebut. Kemudian, nah, kadang-kadang pada waktu pergantian dari pelaksanaan perdagangan yang offline ke online ini, nah ini kan berubah deskripsinya. Kadang-kadang kita hanya melihat foto, hanya melihat gambar yang ditawarkan. Kadang-kadang juga kita harus deskripsinya beda suatu, gitu ya, misal ketelitian di dalam melakukan pembelian ya, harus betul-betul detail lah kita memperhatikan, dan kemudian juga kita harus memperhatikan ulasan dari pembeli-pembeli sebelumnya dan melakukan perbandingan dari penjual lainnya terhadap produk-produk yang serupa lah, kira-kira seperti itu. Ini ada pendengar kami nih Pak Citra di Bogor, Jawa Barat. Saya coba sapa Pak Citra ya, apa yang mau disampaikan oleh warga Bogor, Jawa Barat malam hari ini. Selamat malam Pak Citra. Selamat malam Pak. Ya Pak Citra, apa nih mau disapa ke Pak Ferry yang mau disampaikan? Hari Pelanggan Nasional ini menarik bagi saya. Pelanggan berkontribusi terhadap pembangunan, ya, apalagi berkaitan dengan COVID. Cuma bagaimana peran pemerintah melindungi konsumen, yang melindungi ini sebenarnya pelakunya dari pemerintah sendiri yang membuat regulasi tidak berpihak pada konsumen, sehingga itu berdampak multi-sektoral gitu, multi-efek gitu. Contohnya gini, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan peraturan harus pakai PCR kalau mau pesan tiket. Sedangkan Kementerian Perhubungan pasti berpatokan dari... Ya, tapi sekarang sudah dirubah Pak, PCR semua tuh Jawa Bali Pak. Ya, surat edarannya Satgas COVID hanya pakai antigen, nggak ada koordinasi. Nah, kalau gitu kan orang nggak akan ada yang mau pakai pesawat karena harus pakai PCR. Orang yang naik pesawat nanti maskapai bisa lumpuh, sektor ekonomi dari pariwisata bisa lumpuh. Bagaimana antar birokrat sendiri nggak ada komunikasi gitu, sehingga yang dirugikan konsumen juga. Berat banget mau pakai pesawat aja kan, orang udah pakai vaksin. Ya. Masih ada kereta Pak, kan emang nggak mau pakai kereta emang Pak Citra? Nah kan padahal kan ini katanya mau memulihkan ekonomi. Oh ya. Apakah kereta sampai ke Bali? Kan nggak ada kereta. Nggak ada, betul. Nanti ya itu asal keberlanjutan regulasi Pak ya, dan juga pelindungan konsumen dari sisi regulasi. Enggak, maksud saya birokrat antar dirjen itu ngomong, Dirjen Perhubungan Udara, gue dari Kementerian Dalam Negeri mau bikin regulasi nih, kira-kira kita bisa ngopi bareng nggak? Ngopi bareng, ya baik. Kami sudah mencatat ya Pak Citra ya, terima kasih Pak Citra. Seru nih, sebenarnya kalau Pak Citra justru menyoroti soal perlindungan, tapi dari sisi aspek regulasi, secara konteksnya itu sudah lengkap tidak sebenarnya regulasi kita? Ya, terima kasih nih Pak Citra. Mungkin saya koreksi nih Pak Citra. Jadi bukan Kementerian Dalam Negeri Pak, kami dari Kementerian Perdagangan Pak. Dari Kementerian Perdagangan. Jadi memang pemerintah selalu berusaha berbuat yang terbaik bagi masyarakat Pak. Karena tentunya dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan seperti itu bukan bermaksud mematikan industri atau pelaku-pelaku usaha Pak, tapi melihat lebih besar konsekuensi yang lebih besar di belakangnya. Tapi percayalah Pak Satria Pak Satria, bahwa kebijakan-kebijakan yang diterbitkan, yang disiapkan oleh pemerintah itu selalu semua
hendaknya pasti akan mendukung pelaku usaha, mendukung dunia usaha yang menjadi kondusif. Ya mungkin kita tahulah kondisi saat ini hampir 2 tahun ini kondisi dari berbagai sektor itu agak melemah, tapi beberapa arahan, beberapa kebijakan yang kita mulai sedikit demi sedikit memperbaiki dan menuju Indonesia yang lebih. Tapi tadi Pak Citra sempat mengatakan katanya dari sisi regulasi kita tidak begitu melindungi konsumen. Sebenarnya yang terjadi apa, Pak? Apakah regulasinya kurang atau konsumennya yang belum berdaya? Ya, kalau dikatakan pemerintah tidak melindungi konsumen, sudah ada undang-undang yang menjadi payungnya ya. Seperti kita tahu undang-undang perlindungan konsumen. Nah, kembali ke masalah transaksi e-commerce itu. Nah, kemudian kita tadi pertanyaan Pak Satria, wah kondisi pandemi COVID ini kan kondisi begini kan bukan kita yang inginkan. Betul. Kan, tapi kita pemerintah pasti dan selalu di dalam melakukan suatu kebijakan pasti juga kami saling berkoordinasi gitu. Ada Pak Sulistyo, ini warga Bogor juga, banyak orang Bogor nelpon kami di malam-malam ya. Selamat malam Pak Sulis. Selamat malam Pak. Ya Pak Sulis, saya catat nih apa yang mau disampaikan Pak Sulis. Mungkin sebagai gambaran ya, mungkin beberapa e-commerce besar itu kan cukup mendominan gitu ya. Setahu saya mungkin ya, seperti misalnya saya nggak tahu dalam hal ini bagaimana pemerintah regulasinya ya, agar ada beberapa aplikasi sederhana mungkin, tapi secara dominan saya kira belum ini juga gitu. Jadi artinya untuk pemberdayaan dan juga keberpihakan gitu Pak. Keberpihakan ke konsumen gitu Pak ya. Betul, dari sisi ya memang di tingkat bawah itu cukup bagus ya, antar beberapa pelaku-pelaku UKM itu memang sangat terbantu dengan kondisi e-commerce sekarang gitu. Tapi ketika bermain pada level yang lebih besar itu mungkin katakanlah regional, mungkin juga antar negara gitu, kadang kita sepertinya masih tertinggal gitu ya. Nah, ini bagaimana pemerintah membatasi, tapi juga menaikkan strateginya di regulasi yang di mana gitu ya. Mungkin gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi Pak Sulistyo, orang Bogor juga Pak. Ini regulasi soal e-commerce. Ini berkaitan dengan keberpihakan konsumen dan membantu untuk bisa lebih ekspansi ekonomi kita melalui e-commerce Pak. Langkahnya apa Pak yang sudah ditempuh sebenarnya Pak? Ya, terima kasih Pak. Jadi pertanyaan bahwa sebenarnya dalam rangka melindungi konsumen di dalam transaksi e-commerce ini, ya kepada dalam rangka melindungi konsumen ya. Kita lihat dari kacamata perlindungan konsumen, Kementerian Perdagangan dalam hal ini dari tindak lanjut dari Undang-Undang Perdagangan, kemudian terakhir Undang-Undang Cipta Kerja ya, dan aturan-aturan pelaksana seperti peraturan Menteri Perdagangan yang terkait masalah e-commerce ini. Kita tahu ada peraturan Menteri Perdagangan nomor 50 yang mengatur tentang perdagangan elektronik. Nah, di situ dari sisi pembinaannya, pengawasannya, sanksinya juga sudah ada. Sudah, hanya kita berharap. Jadi kadang-kadang ada masyarakat belum begitu aware. Kalau merasa dirugikan, belum mau mengadu. Katakanlah, wah saya dirugikan, masih hitung-hitungan. Kok saya melapor seperti apa, gitu kan? Nah, kita dalam kesempatan ini kita menghimbau agar masyarakat itu aware lah. Ada undang-undang, di situ hak dan kewajiban masyarakat dan selaku konsumen sudah ada. Nah, kami tidak henti-hentinya kalau masyarakat merasa dirugikan, punya kesadaran untuk menuntut haknya, dapat melaporkan kepada kami. Kami sudah membuka media pengaduan itu sudah. Jadi pemerintah punya kepentingan untuk tahu masalah itu artinya Pak ya? Sehingga masyarakat harus melapor kalau menemukan adanya kerugian. Betul. Itu ya, mungkin kita sebagian merasa bahwa kadang-kadang repot ngadu cuma uang 100.000 misal. Betul. Atau uang 200.000, tapi itu penting. Salah satu contoh aja case yang kecil. Ada kalanya misalnya di supermarket atau minimarket atau toko modern lah, kita kembali, ada uang kembalian. Ya, dulu 100, 200. Ya, kalau pakai permen mungkin sudah tidak ada lagi ya. Sekarang ada 100, 200 perak. Terus kasirnya, Pak, ini bisa untuk didonasi. Nah, kadang-kadang konsumen itu melihatnya kecil, nggak apa-apa. Tapi untuk melakukan kegiatan donasi itu harusnya mempunyai izin dari hanya Rp100. Iya, tapi kalau dibayangkan hanya 100-200 rupiah, kalau dibayangkan konsumen yang lain-lain, yang tiap hari berputarnya sekian banyak melakukan transaksi, nah
Itu kan nggak sebenarnya harus Jadi yang punya kita anggap izin. sepele dan kecil itu regulasinya bahkan jelimet. Nah, bukan jelimet maksudnya untuk Lengkap lah ibaratnya melakukan gitu ya. kegiatan donasi itu, si minimarket itu, si perusahaan itu harus memiliki izin. Ada regulasinya. Jadi tidak sembarang bisa memungut seperti nah kita sebagai masyarakat, sebagai konsumen diminta aware lah bahwa itu untuk melakukan kegiatan itu sebenarnya Untuk melindungi kita. nah, jadi kalau kita 100-200 kecil ya kan, tapi kalau dikumpulkan, nah maksud saya kalau hal-hal seperti itu masyarakat punya rasa punya rasa aware lah. Iya, Bahwa ini awareness-nya ada kita awareness-nya bahwa ini bangkitkan gitu ya. hak kita tidak boleh diminta seperti. Nah, Jadi kita kalau dan mau hal-hal yang dikesimpukan sebenarnya regulasi sudah lengkap Pak untuk pelindungan konsumen. ya itulah makanya pemerintah hadir di situ ya. Jadi selalu kita melihat dengan perkembangan dunia perdagangan, kita selalu juga menyesuaikan. Ya. Nah, kalau ada seperti tadi kembali ke e-commerce, ada pelaku-pelaku usaha merchant-merchant yang nakal, yang katakanlah diduga quote unquote. Ini kita rekomendasi untuk kita take down dari situ. Sudah banyak kan yang kena semprit pemerintah ya. Sudah banyak. Itu dia. Ini ada pendengar lagi nih ya. Ada 2 ini yang sudah antre. Sebelum kita break, kita sapa dulu masyarakat. Pak Zainal di Bekasi. Selamat malam Pak Zainal. Malam, Rofi. Iya Pak Zainal, silakan. Sampai Gini, ini kan mengenai Sampai berapa tuh, hari Mas? konsumen ya Pak ya. Silakan Pak. Kami kan konsumen dari Bank BTN, Konsumen Bank BTN. Bank BTN. Tabungan Negara. Ya. Kita kan Apa rumah problemnya, tuh. Kita Pak? kan kredit rumah kan. Berarti kan konsumen juga kan. Betul, konsumen Kepada, juga semuanya Pak. BTN, dan BTN itu kepada pengembang. Berarti kan ininya pengembang kan Pak. Ya. Yang dirugikan oleh kita nih tanah fasos kita nih dibangun sama pengembang Pak. Padahal itu fasos ya. Jelas Pak, set plan-nya tuh fasos dan saya punya buktinya. Harus ngadunya kemana gitu. Nah, gitu. Ini kan pas banget. Pernah diadukan tidak ke mana atau pernah dikomplain? Pernah Pak, cuman mohon maaf nih Pak deh. Jadi agak Belum rampung. Kemana waktu itu ngaduinya Pak? Ke kepala desa dan ke Kepala Pak Camat desa. pun sama agak-agak kurang respon tuh Pak. Oke, baik. Ini permasalahan ya, how to-nya yang nggak paham. Oke, baik. Terima kasih Pak Zainal. Kita menuju ke Tangerang, Pak. Dari Bekasi kita ke Tangerang ya, sisi timur Jakarta ke sisi barat Jakarta. Pak, selamat Mungsan. Selamat malam, Pak Mungsan. Malam, Mas Asrofi. Iya, silakan Pak Mungsan. Ya, malam Pak Ferry. malam. Ya, jadi gini Pak Ferry, kalau perlindungan konsumen itu masyarakat tuh selalu lemah, bahkan dilemahkan ya kondisi seperti itu. Padahal kita juga punya YLKI ya, yang artinya itu yang NGO Pak. Iya, meskipun dia swasta katakanlah, tapi dia bagus ya, tapi ya tidak bisa berbuat banyak. Kemudian kita juga punya KPPU ya. KPPU itu kan terkait ya. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha itu sangat mengawasi. Nah, kemudian Kemendagri ya juga laporan-laporan Kemendak ya, laporan-laporan aja yang kalau baru berbuat sesuatu. Contoh begini, ketika pertanian itu ya khususnya peternakan itu masyarakat diuntungkan sebetulnya, mohon maaf ya. Harga murah masyarakat untung ya. Iya, harga telur murah anjlok, tapi kita masyarakat sebetulnya nggak suka menari-nari di atas penderitaan para peternak kan gitu. Nah, ini kan sebetulnya pincang ya. Ketika masyarakat diuntungkan, ada masyarakat lain yang dirugikan, yang itu nggak pernah terpecahkan situasi seperti itu, gitu kan? Apalagi kalau kita nih ya, kalau misalnya mohon maaf, kalau kita beli e-commerce ya, online gitu ya, kita paling rugi kalau elektronik. Jelas kalau nggak bisa dipakai, nggak bisa dikomplain. Oh, nggak bisa retur gitu ya? Kami udah coba, udah difoto, udah di-share semua waktu itu. Di tes itu jalan-jalan begitu sampai pembeli itu dibuka ya ternyata nggak bisa apa-apa, nggak bisa dikomplain. Menarik nih, retur barang ya. Jadi sesuatu ya, kalau misalnya kita beli filling kabinet ya, ternyata mulus itu fotonya semua mulus. Ketika ada satu baret itu kan garis gitu katakanlah, itu kan dalam perjalanan itu tetap menjadi resiko penjual kan, bukan resikonya pembeli. Iya, ketika baret terlalu gede karena mungkin mobil boxnya kesodok-sodok miring-miring gitu, terus garis besar itu nggak bisa dikomplain. Jadi
kondisi seperti itu Kemendak Ya. Kemendak harus aktif Lebih gitu ya, masyarakat biar tahu gitu ya Pak Musan terus ya. bagaimana supaya konsumen tidak terlalu dirugikan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Ditahan dulu Pak Ferry. Karena pendengar kami memang agak menggebu-gebu nih, karena berhubungan dengan kepentingannya langsung ya. Mau ditahan, sudah kami catat semua. Yang sudah mengirimkan WA, nanti kami akan bacakan untuk Anda. Saat lagi, kami akan teruskan bagaimana menciptakan konsumen yang berdaya. Ini berkaitan dengan Hari Konsumen Nasional, yang temanya pada tahun ini sangat menarik ya. Berkaitan dengan konsumen yang berdaya. Tema kali ini adalah untuk membuat Anda konsumen berdaya pulihkan ekonomi bangsa. Konsumen berdaya pulihkan ekonomi bangsa. Saat lagi kami akan segera kembali dalam Radio Talk. Radio Talk bersama Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Hari Konsumen Nasional diperingati setiap tanggal 20 April. Peringatan Harkonas tahun ini seyogyanya akan dilaksanakan pada Juli lalu. Namun mengingat masih tingginya pandemi COVID-19 pada saat itu, maka peringatan Harkonas baru bisa dilaksanakan minggu depan pada tanggal 28 Oktober 2021 pukul 13 sampai dengan 16.30 WIB secara hybrid dengan menggabungkan aktivitas offline terbatas dan media digital melalui YouTube Kemendak yang ditargetkan diikuti lebih dari 4.500 orang. Tema peringatan Harkonas tahun 2020-2024 adalah Perlindungan Konsumen Menuju Indonesia Maju. Dan subtema Harkonas tahun 2021 adalah Konsumen Berdaya Pulihkan Ekonomi Bangsa. Dampak konsumsi rumah tangga oleh masyarakat selaku konsumen memiliki akibat positif bagi ekonomi nasional. Oleh karena itu perlu mengembangkan lingkungan yang kondusif untuk konsumen untuk bertransaksi. Secara mandiri diharapkan konsumen dapat melindungi diri melalui beberapa langkah sederhana. Teliti sebelum membeli sesuai kebutuhan, bukan keinginan, serta cinta dan bangga menggunakan produk Indonesia. Indonesia adalah bangsa yang besar. Jadilah konsumen di negara sendiri. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Pendengar, di masa pandemi ini tidak ada alasan bahwa bisnis atau kegiatan kita terhenti. Justru kita perlu lebih kuat melakukannya. Promosikan segala produk, kegiatan, atau capaian institusi Anda di radio dan media sosial Elshinta. Dengan jaringan radio nasional dan engagement medsos yang tinggi, pas untuk bisnis kita. Beriklan, hubungi tim sales Elshinta di 081 180 6543 atau 021 5869000 dan email marketing@elshinta.com. Jadikan Elshinta sarana promosi bisnis dan kegiatan kita. Radio Talk bersama Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Kita teruskan ya, tadi masyarakat ada yang bertanya baik di telepon, di WA atau di kolom komentar sosial media kami, ini sudah kami catat semua. Jadi untuk Anda jangan takut untuk bertanya, nanti kami catat. Yang pertanyaan sama nanti kami wakilkan ya. Jadi mudah-mudahan bisa membuat Anda semuanya puas mendengarkan jawaban dari Kementerian Perdagangan. Pak Ferry, tadi pertanyaan dari masyarakat sudah saya catat. Ini berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan dari dua pendengar kami sebelumnya. Ini berkaitan dengan konsep dan juga fokus pelindungan konsumen ya. Ini berkaitan dengan tadi tuh dua itu dengan konsep dan fokus pelindungan konsumen dari Kementerian Perdagangan. Dari Dirjen PTKN sebenarnya seperti apa Pak? Fokus dan juga konsep dalam pelindungan konsumen. Ya, saya coba sedikit mengulas menjawab tadi yang kerugian-kerugian konsumen. Betul. Tadi yang disampaikan Pak. Siapa dari Pak tadi? Musan, ada juga Pak Bambang tadi di jadi, Bekasi. Gini Pak, memang laporan-laporan seperti itu banyak sudah kita terima. Itu yang 7.000 tadi ya? Iya, yang kurang lebih tadi hampir tergabung di dalam 7.000-an tadi. Nah, disitulah kita coba selalu menghimbau. Kan kadang tadi disampaikan ini masih tanggung jawab pelaku usaha, ya kan? Di satu sisi via konsumen mengklaim siapa pelaku usaha ini dari pelaku usahanya ini cuci tangan sudah, katanya, gitu sudah ya. kami hanya mengantar saja. Nah, kami coba sedikit memberikan katakanlah tip ya. Kalau kita lakukan transaksi melalui e-commerce ini paling tidak kita ketahui apa yang kita akan beli. Kemudian pilih online shop ya yang terpercaya dan pada marketplace. Nah, seperti tadi yang terjadi, kalau hal tadi terjadi ada perubahan di fisiknya, misal gitu ya. Nah, pada waktu penerimaan itu coba foto, Pak. Foto barangnya seperti video apa. Mungkin Pak, sekalian biar lebih real.
ya divideokan ya atau divideokan atau foto lah, pakai kan sekarang itu bisa cepat canggih ngambil, gitu ya. lebih canggih pakai alat telepon seluler kita kan. Nah, itu kalau misalnya hal-hal seperti itu kerusakan berat, kita dapat melapor kepada kami. Kami ada buka jalur pengaduan cukup banyak gitu ya. Jadi di setiap dinas yang menangani bidang perdagangan, baik itu di provinsi maupun kabupaten kota, silahkan melapor di situ. Kemudian kalau ada ada dispute antara pelaku usaha dan konsumen, kami punya badan penyelesaian sengketa konsumen di daerah-daerah, itu bisa dilaporkan. Itu pelaksanaan cepat, hanya ada kalanya masyarakat ini belum paham, belum mengerti bahwa di daerah-daerah itu kami punya BPSK. Ya, selain ada dinas yang menangani perdagangan, apabila tidak selesai di tingkat provinsi bisa melapor juga pada kami ke nasional. Ya, itu yang harus juga dipahami. Kemudian kembali lagi kita harus memberikan pembelajaran kepada konsumen, karena tadi di awal sudah kita katakan dengan pergeseran perdagangan melalui e-commerce ini, selain mendapat nilai plus, juga ada kerugian-kerugian yang akan dialami oleh konsumen. Maka itu kami selalu menghimbau di dalam melakukan transaksi itu betul-betul periksa foto barangnya, perhatikan harga, cari referensinya, ya, kemudian terakhir lakukan pengaduan jika barang yang dijual itu tidak sesuai dengan apa yang ada pada deskripsi pada produknya. Seperti itu. Itu ya, sudah lengkap. Tadi berkaitan dengan perumahan, Pak, Fasos dibangun tapi masyarakat pointernya tidak tahu cara ngadunya. Itu sudah ada tidak sebenarnya? Ya, kalau hal-hal yang seperti terkait Fasos ini, kami menurut catatan kami belum ada pengaduan di kami. Tapi terkait masalah perumahan, ada uang muka sudah dibayarkan, janji barangnya sekian tahun gitu ya. Penyerahan sertifikat atau penyerahan rumahnya. Yang terbanyak masalah apartemen, pengaduan apartemen. Jadi tidak sesuai janji, ya kan, penyerahan tahun sekian, penyerahan kunci, nah itu meleset semua, sertifikatnya apa segala. Nah itu banyak pengaduan. Nah kami berusaha semaksimal mungkin menyelesaikan dan pihak-pihak developer seperti itu. Kalau sudah hak ya harus diberikan, kan artinya apa? Jika tidak terpenuhi haknya, maka akan ada penalti kan kepada pihak yang bertanggung jawab kan? Karena di Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu antara hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen itu harus seimbang. Nah, makanya kita sebagai konsumen, masyarakat konsumen juga harus aware. Ini ada hak kami loh. Nah, berani mengadukan, gitu. Jadi kami kan sadar diri, tidak mungkin kita melakukan penanganan secara semuanya semua kan itu. Ya, tapi kami coba itu agar konsumen itu aware lah. Coba berani mengadu kepada kita. Jadi Pak Zainal tadi sebaiknya mengadu, jangan didiamkan. Ya, kalau halnya seperti tadi kita ada pengaduan-pengaduan yang berpotensi merugikan konsumen, nah kita terima pengaduannya, tapi kita nanti kemudian kita evaluasi. Kalau ini terkait di domainnya kita, nah kita yang tangani. Tapi kalau terkait masalah domainnya kembali ke misalnya ke perumahan atau ke kesehatan, ke Badan POM, makanan, kami distribusikan, kami rekomendasikan untuk penanganannya di KL-KL terkait. Seperti itu. Kadang-kadang kan juga bisa diselesaikan di tingkat pedagang secara personal ya, ibaratnya peer-to-peer gitu Pak ya. Misal ada permasalahan yang sekiranya perbankan A dengan konsumennya, daripada diurusi oleh negara, kan mereka bisa selesaikan sendiri. Seperti itu bisa juga didorong. Iya, bisa. Itu ya, nah, jadi Pak satu lagi saya tambah tadi disinggung juga masalah elektronik, ya kan, purna jual. Nah, sekarang ini kami sedang menyiapkan suatu kebijakan namanya e-garansi. Jadi kalau dulu kita dapat buku garansi dalam bentuk manual, kita kadang-kala lupa naruhnya di mana kan? Bisa retur ya. Begitu barang rusak, bingung cari kartu garansi di mana. Hilang di mana ya kan? Nah, pas begitu minta garansi, harus ada buku garansinya segala. Nah, kami saat ini dalam waktu dekat ini sedang menyiapkan suatu kebijakan e-garansi. Jadi masyarakat konsumen tidak perlu lagi susah payah bikin isi kartu garansi, semua sudah data, produk elektronik yang dibeli sudah terdaftar dan nanti langsung kalau mungkin itu kali Pak ya, e-commerce itu belum bisa memberikan dampak lebih ke ekonomi bangsa karena kepercayaannya masih belum 100% seperti halnya kita transaksi konvensional Pak. Ya, itu yang harus kita bina, kita gaungkan bahwa harus ada suatu kepercayaan, ya,
antara pelaku usaha dan konsumen, ya konsumen dan pelaku usaha itu harus seimbang semua. Pelayanan purna jual ya, kalau kita nyebutnya retur, ini mau retur barang tapi kalau susah kalau di online. Nah, kalau berkaitan dengan regulasi dan sebagainya, dalam kerangka peraturan Pak, bagaimana pemerintah, terutama Kementerian Perdagangan, membantu menjamin keseimbangan antara pelindungan konsumen dengan perlunya menciptakan iklim regulasi yang kondusif guna mendukung perkembangan ekonomi digital. Ini berat sekali pertanyaan saya ini Pak. Ya, kemudian kalau boleh kami coba sedikit ya. Tadi di awal sudah kita kerangkan ada undang-undang, ada aturan pelaksanaannya ya. Kemudian Kementerian Perdagangan juga memiliki payung peraturan dalam bentuk undang-undang yang semuanya bertujuan melindungi konsumen. Yang konsumen dari transaksi perdagangan baik itu barang maupun jasa. Nah, pertama ya, dalam mendukung perkembangan ekonomi digital ini perlu adanya perizinan bagi platform yang melakukan perdagangan melalui sistem elektronik tadi. Kemudian ini diamankan juga di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014. Pasal 65 dengan turunan Permendak Nomor 50 tadi yang saya katakan tahun 2000 tentang ketentuan dan perizinan usaha periklanan, pembinaan dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Nah, kemudian kedua tadi juga sudah kita sebutkan beberapa kali ya, barang dan jasa yang diperdagangkan di marketplace. Di marketplace ini harus sesuai dengan undang-undang. Jadi kayak misalnya barang elektronik yang sudah diatur SNI-nya, ya yang diperdagangkan harus SNI. Atau sekarang keharusan sertifikasi halal. Nah, harus ada halalnya, sertifikat halalnya, harus ada label kadaluarsanya. Ya, kemudian kalau terkait elektronik harus ada layanan purna jualnya. Nah, inilah yang yang harus diketahui oleh. Jadi kalau masyarakat kalau enggan untuk belanja karena takut nggak dapat kualitas yang 100% seperti kita belanja offline, regulasi sudah lengkap kan sebenarnya Pak? Tinggal kita mau pakai atau enggak kan? Iya, kita secara berkala dalam rangka melindungi konsumen terhadap pelaku-pelaku pedagang, pelaku usaha yang berdagang melalui e-commerce ini, merchant-merchant yang melakukan menjual barang-barang tidak sesuai standar, ya kita lakukan pengawasan secara berkala atau kita dalam tahap awal men-take down itu agar masyarakat terhindar dari penipuan dari mengkonsumsi barang-barang tidak sesuai. Ini contohnya adalah satu informasi, ini sekaligus curhat sih sebenarnya Pak Yunus melalui WA seperti ini. Saat transaksi online beli sepatu, uangnya sudah saya transfer, sepatunya tidak dikirim. Cara mendapatkan uang kembali atau melaporkannya kemana? Apakah saya mesti ke polisi? Pihak yang bisa membantu bank memblokir rekening bersangkutan, apakah bisa? Yang penting uang saya pulang kembali karena sudah keburu transfer. Nah, ini kasus yang sangat umum nih, kasus jamak nih. Bagaimana kalau bertemu dengan seperti ini? Kita membuka diri terhadap hal seperti itu. Kita terima laporan. Nah, terhadap kan ini jelas ya, konsumen mentransfer. Ada suatu rekening. Kalau itu berbadan usaha lebih gampang buat kita. Tapi kalau itu dalam bentuk perorangan, nah kita coba menjalin kerjasama dengan bank. Kan di situ juga sudah ada tertera alamat-alamat pelaku usaha. Ya, nah kita sebisa mungkin, semaksimal mungkin berkoordinasi dengan bank untuk segera mengetahui. Yang penting laporkan kan? Ya, yang penting kita punya niat untuk melaporkan hal itu. Sudah beberapa langkah kita lakukan seperti itu, ya alhamdulillah uang itu bisa dikembalikan. Jangan malas lapor kalau Pak Yunus belinya sepatu-sepatu yang mereknya sampai itu ya gitu Pak ya, sampai berjuta-juta ya sayang Pak, mending uangnya diminta kembali. Setelah lagi kami mohon waktu sejenak ya, boleh Pak Ferry, nanti kami akan kembali lagi saat lagi dalam Radio Talk bersama dengan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Radio Talk bersama Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah Panglima TNI Marskal Hadi Cahyanto mengingatkan, karena setiap peristiwa merupakan kepingan makna dan setiap pendapat memiliki sudut pandang berbeda. Kami sajikan program wawancara istimewa dengan ragam racikan berbeda. Power Breakfast mengupas rutinitas tokoh dan newsmaker di pagi hari untuk menggali inspirasi,
Setiap Senin pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sebetulnya pemicu Pak Presiden juga ingin memasukkan ke ide itu karena kan cara internasional Royal Academy Muslim Countries yang di Jordan itu kan tiba-tiba saya juga nggak tahu ya, dia sering banget sih, tidak hanya tahun ini, sebetulnya tahun-tahun sebelumnya juga seringlah memasukkan kita sebagai most influential women yang begitulah gitu. Jadi InStock, apa kata mereka? Membahas topik yang sedang viral bersama narasumber dari kaum milenial. Setiap Senin dan Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita tahu pendapatan dari aku sebagai stand up comedian dan yang lain-lain lah, kita tahu lah semuanya juga hancur. Ya tapi kalau aku bilangnya kondisi kemarin itu kita perlu jadi Sergio Ramos lah. Wih. Bertahan. Tapi mau pindah dari Real Madrid? Mau pindah juga dari stand up comedy? Enggak dong. Kalau memang si Ramosnya mau jadi stand up comedy, aku mau jadi back Madrid. Talk Highlight. Mengulik opini dan informasi terkini bersama narasumber yang syarat kompetensi. Tayang setiap saat mulai Senin hingga Jumat. Tengah malam setelah sholat malam itu kita buka HP dan ada kiriman dari teman. Kita baca, kita lihat ya tentang ibu itu. Saya sendiri yang ada dalam TikTok itu masih menangis juga. Dalam pertanyaan pribadi saya kok sampai seperti ini. Terus akhirnya saya kembalikan kepada Allah SWT. Terima kasih ya Allah. Mudah-mudahan ilmu yang kau titipkan untuk kami bisa manfaat untuk umat yang sedikit atau yang banyak. Semuanya dapat Anda nikmati secara live dan interaktif hanya di jaringan radio dan media sosial El Shinta. Radio Talk bersama Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Anda kembali dalam Radio Talk pendengar. Saya Asrofi masih menemani Anda, saya bersama dengan Pak Ferry, dan kami ingin membaca beberapa komentar yang sudah masuk, tapi saat lagi ya, ada yang harus Anda ketahui dari peringatan Hari Konsumen Nasional untuk tahun ini. Temanya sangat menarik, berkaitan dengan konsumen yang berdaya. Saya ingin tahu Pak Ferry, apa yang dimaksud dengan hari peringatan Hari Konsumen Nasional tahun ini, kenapa ambil temanya itu dan sebagainya Pak? Ya, jadi Hari Konsumen Nasional ini sudah hampir 8 tahun kita peringati. Ini yang ke-9 kali. Jadi setiap tanggal 20 April itu kita peringati sebagai Hari Konsumen Nasional. Nah, itu diputuskan melalui keputusan Presiden nomor 13 tahun 2012 tentang Hari Konsumen Nasional. Jadi rencananya tahun ini yang ke-9 kali. Dan itu akan dilaksanakan pada 28 Oktober 2021 bertepatan dengan Sumpah Pemuda. Kenapa bulan Oktober? Ini karena pandemi COVID. Mestinya kita lakukan April. Karena kondisi pandemi COVID ini ya begitu melanda negara kita ini, negeri kita ini, ya acara-acara kan tertunda-tunda. Nah, insya Allah nanti 28 Oktober ini kita lakukan ada acara Pak Ferry. Jadi di acara-acara Harkonas ini ya kita lakukan beberapa kegiatan-kegiatan, ya, kegiatan misalnya dengan bagaimana sosialisasi, kemudian dengan adanya bagaimana mencintai produk-produk dalam negeri, ya. Nah itu juga kita lakukan, ada kegiatan lomba-lomba seperti dengan virtualnya ya. Ada event-event yang menarik ya, ya. untuk konsumen. Jadi itu sepeda. Wah, tapi dengan virtual. Harus ikut. Sepeda virtual. Iya, virtual. Nah, itu kita akan caranya, Pak, sepedaan virtual ya. Nah, itu ada yang teknisnya lah yang melakukan seperti itu. Jadi itu sudah berlangsung kegiatan-kegiatan tersebut ya. Nah, nanti pada rencana tanggal 28 itu juga kita akan memberikan kepada kepala daerah, di mana ada 6 kepala daerah yang terpilih daerahnya sebagai daerah yang peduli terhadap konsumen. Kemudian juga kita memberikan beberapa penghargaan kepada bupati-bupati yang di dalam pelaksanaan kegiatannya, dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya itu
mereka memberdayakan konsumen itu. Selain memberdayakan konsumen, tertib ukur. Nah, kan mungkin baru dengar tertib ukur. Iya, tertib ukur. Ini kan kita kan ini kadang-kadang masalah ukur mengukur, takar menakar kan kurang care. Betul. Itu masih menjadi suatu metering lah ibaratnya gitu ya. Menjadi perlindungan konsumen juga. Jadi kegiatan-kegiatan lain juga ada kita tampilkan, dan selain itu kita akan juga menandatanganin dengan 43 perguruan tinggi se-Indonesia dalam rangka bagaimana memasifkan tentang perlindungan konsumen. Kita mulai dari bawah. Dari gesot yang paling bawah, dari tingkat-tingkat ya kita secara berkala dengan adik-adik anak-anak kita di sekolahan, tingkat SLA, perguruan tinggi, kemudian juga yang paling penting juga pada kesempatan itu kita menandatangani dengan MOU dengan Asosiasi E-commerce Indonesia. IDEA ya. Nah, ini kita bersama dalam rangka semua ini dalam rangka melindungi konsumen lah. Ya, pasti yang tidak mungkin nggak ada adalah hiburan untuk masyarakat ya Pak ya. Ada. Untuk dalam rancangan nanti ke kegiatan Harkonas itu juga ada penampilan artis nasional. Artis nasional, kemudian operet Harkonas ya. Terus kemudian kita juga mengumumkan pemenang-pemenang kompetisi ya di YouTube melalui yang seperti tadi saya katakan virtual run and ride gitu ya. Kemudian juga pemberian giveaway gitu lah. Wah, virtual run dan virtual ride ya. Nah, ini akan diikuti melalui YouTube Kemendak yang ditargetkan itu peserta kurang lebih 4.000. Saya harus ikut kayaknya Pak itu Pak Goes virtual tadi ya. Rugi nanti kalau rugi kalau saya nggak ikut nih. Ke depan Pak, apa target pelindungan bagi konsumen Indonesia karena tantangannya semakin berat ini Pak Ferry? Nah, kami tidak henti-hentinya ya selalu memberikan himbauan kepada masyarakat segala lapisan, ibu-ibu PKK, ibu-ibu yasinan, anak sekolah, semua kelompok-kelompok pengajian ya, itu kami coba berupaya bagaimana konsumen ini konsumen Indonesia yang tadi jumlahnya 270-an itu, saya katakan 270-an penduduk Indonesia itulah menjadi konsumen Indonesia, itu menjadi konsumen yang cerdas dan berdaya. Nah, satu hal lagi yang paling penting juga tentunya harus mencintai produk-produk Indonesia. Kalau nggak salah ada launchingnya juga itu nanti di Kalimantan Timur ya. Kemudian ini semua di dalam rangka menggerakkan roda perekonomian dan mendukung sektor-sektor UMKM agar bisa terus berkembang ya, dan tentunya memajukan perekonomian nasional Indonesia. Akhirnya kita peroleh konsumen berdaya, pulihkan ekonomi bangsa. Saya membayangkan ya, orang kita sudah melek teknologi, melek ekonomi, kemudian tahu taat asas dalam perlindungan konsumen. Wah, dampaknya luar biasa itu kayaknya Pak Ferry. Mudah-mudahan tercipta sesuai apa yang kita harapkan Pak Ferry. Ada yang disampaikan terakhir untuk masyarakat Pak, terutama yang tadi tuh nggak tahu cara untuk lapor, enggan untuk lapor, nggak mau bantu pemerintah untuk ngasih tahu masalah, apa Pak Ferry? Nah, pada kesempatan ini kami coba menyampaikan ya, kami di Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen ini punya satu direktorat, namanya Direktorat Pemberdayaan Konsumen. Nah, itu menyiapkan kebijakan-kebijakan perlindungan konsumen, juga membuka ruang pengaduan. Nah, pengaduan ini bisa datang langsung kepada kami, bisa juga melalui dinas-dinas yang bidang perdagangan di daerah, bisa melalui surat, bisa melalui WhatsApp, bisa melalui email, bisa melalui website. Nah, beberapa jalur pengaduan sudah kita buka. Hanya itulah kurangnya kita sebagai konsumen aware terhadap hak kita. Hak kita. Itu ya masyarakat ya, hak kita harus kita tagih. Kalau Anda tidak menagih, maka Anda menjadi konsumen yang merugi. Yang mudah-mudahan Anda tidak mau jadi orang yang merugi ya. Saya Asrofi, terima kasih Pak Ferry Anggriono atas waktunya Pak Ferry. Sama-sama. Anda juga yang sudah ada di YouTube, di Instagram, di platform streaming Radio Sinta semuanya, mudah-mudahan hari Anda menyenangkan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dah.